Salam dan bahagia. Saya Ania Suyanti, NIM 2019 008301 dari kelas 4A8. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas e-learning bisnis internasional yang diampu oleh Bapak Lalu Supardin, SEMM. Sebelum masuk ke topik utama, mari kita ulas terlebih dahulu ada apa sih dengan tol di Indonesia. PT Waskita Karya Persero Tbk berencana untuk melepaskan kepemilikan pada sejumlah ruas jalan tol yang berada di bawah Waskita Toll Road atau WTR di tahun 2021. Setidaknya ada 9 ruas tol yang akan dijual kepada para calon investor korporat seperti PT Waskita Toll Road atau WTR. Alex Siwu mengatakan rencana divestasi pada beberapa ruas tol sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun lalu, sementara realisasinya ditargetkan pada tahun 2021 melakukan divestasi atau penjualan atas 30% saham PT Jasa Marga Kuala Namu Tol kepada investor asal Hong Kong, Kingsrate Ltd. Nilai transaksi penjualan jalan tol Medan sampai Kuala Namu sampai tebing tinggi diperkirakan mencapai 824 miliar. Di sini ada 3 topik utama bahasan dalam rencana penjualan tol. Topik yang pertama, fakta-fakta mengenai rencana penjualan tol. Topik yang kedua, keuntungan dan kerugian penjualan jalan tol. Topik yang ketiga, tanggapan baik mendukung atau menolak rencana penjualan tol. Di sini ada 6 fakta utama dalam rencana penjualan tol. Fakta yang pertama, PT Waskita Karya Persero terbelit utang 90 triliun dan bunga 4,7 triliun. Pasalnya, pada tahun 2020, Waskita melakukan divestasi 5 ruas jalan tol yang telah terbangun. Namun, karena kondisi pandemi COVID-19, para investor yang sudah berniat mengambil alih pengelolaan ruas-ruas tersebut, namun akhirnya menunda rencana mereka. Fakta yang kedua, ada 9 daftar ruas tol yang akan dijual. 9 ruas tol yang akan dijual tersebut meliputi 3 ruas tol yang berlokasi di area Jabodetabek, 1 ruas terletak di Provinsi Jawa Barat, 2 ruas berada di Pulau Sumatera, 2 ruas bagian dari jaringan tol Trans Jawa, dan ditambah 1 ruas yang terletak di Jawa Timur. Total panjang dari seluruh ruas yang akan dilepas mencapai lebih dari 480 km. Yang diantaranya Medan sampai Kuala Namu sampai tebing tinggi sepanjang 61,7 km, Kuala Tanjung sampai tebing tinggi sampai Parapat sepanjang 143,25 km, Cibitung sampai Cilincing sepanjang 34 km, Cinere sampai Serpong sepanjang 10,14 km, Bogor sampai Ciawi sampai Sukabumi sepanjang 54 km, Depok sampai Antasari sepanjang 27,95 km, Pemalang sampai Batang sepanjang 39,2 km, Batang sampai Semarang sepanjang 75 km, yang terakhir Krian sampai Legundi sampai Bunder sampai Mayar sepanjang 38,29 km. Fakta yang ketiga, ditargetkan selesai pada tahun 2021. Waskita yakin seluruh transaksi dapat diselesaikan pada tahun 2021. Director of Business Development and ISAE Waskita menerangkan bahwa sebagian dari paket transaksi yang akan diselesaikan pada tahun 2021 merupakan transaksi yang telah dimulai di tahun 2020.
Namun sebelumnya, mereka telah berencana untuk melepas 4 ruas lagi di akhir tahun 2020. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, transaksinya masih dalam proses. Selanjutnya, fakta yang keempat, menggunakan beberapa skema pelepasan. Waskita akan menggunakan beberapa skema pelepasan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Akan ada beberapa ruas yang dilepas dengan skema share swap atau tukar saham. Fakta yang kelima, divestasi dalam rangka menyehatkan keuangan waskita. Kepala Bagian Umum Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Mahbula Nurdin memastikan rencana penjualan tol tersebut tidak ada kaitannya dengan rencana pembangunan proyek jalan tol yang masih akan dilakukan pemerintah. Fakta yang terakhir, waskita tetap boleh ikut lelang proyek. Waskita Karya masih diperbolehkan mengikuti lelang proyek jalan tol meskipun nantinya 9 tol tersebut belum terjual, namun tetap pemenang lelang diputuskan oleh BPJT melalui review. Ada baiknya juga jika waskita ingin mengikuti proyek harus membentuk konsorsium, karena jika hanya ikut sendiri akan sangat berat bagi perusahaan BUMN karya tersebut. Selanjutnya ada kerugian dan keuntungan penjual tol. Yang keuntungannya, negara memperoleh keuntungan sejumlah 320 miliar dengan nilai total penjualan mencapai 824 miliar. Kerugiannya akan menguntungkan pihak asing sehingga akan menambah arus kas negara. Selain itu, ada kemungkinan celah pihak asing campur tangan di Indonesia. Tanggapan menurut saya menolak rencana penjualan tersebut karena ada baiknya bila konstruksi tak tergesa-gesa menetapkan nilai aset yang akan dilepas ke investor. Dan di tengah pandemi seperti sekarang ini, jika pemberian harga rendah saat divestasi bisa merugikan negara sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan, sehingga menguntungkan pihak Kings K Ltd, investor asal Hong Kong yang pada tahun lalu ditengarai hanya menambah arus kas jangka pendek. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.